Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 12. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang kaidah pencacahan. Yang kedua yaitu tentang permutasi dan dilanjutkan dengan kombinasi. Oke, sebelum belajar tentang permutasi dan kombinasi, kita akan mempelajari dulu tentang notasi faktorial karena ini nanti akan kita gunakan dalam permutasi dan kombinasi. Notasi faktorial, yaitu perkalian n bilangan asli, pertama disebut n faktorial, simbolnya, notasinya itu n dengan tanda seru ya. Secara matematis ditulis, misalnya n faktorial berarti sama dengan n kali n-1 kali n-2, seterusnya sampai 1. Nah, contohnya 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Sampai kalau 1 faktorial berarti 1, 0 faktorial. 0 itu bukan bilangan asli, sehingga tidak termasuk dalam definisi faktorial. Tapi dalam operasi faktorial, nah, maka sudah disepakati bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, ini lambangnya. Kemudian contohnya. Maaf. Ini contohnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 sampai 1, 120. Kalau dia ditambah, berarti yang 2 faktorialnya dicari dulu, 3 faktorial dicari dulu. Kemudian hasilnya ditambahkan. Kalau dibagi sama, berarti yang atas difaktorialkan, penyebut juga difaktorialkan, kemudian hasilnya, nah ini kemudian, atau karena di bawah ada 4 faktorial, maka yang atas sampai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya, bawahnya tetap 4 faktorial. Ini bisa dicoret, maka tinggal 6 kali 5, 30. Ini ya, dan seterusnya contohnya sampai E. Kemudian, nah sekarang kita masuk apa perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi sendiri itu cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang kata kuncinya memperhatikan urutan. Kalau permutasi, urutannya diperhatikan. Nah, maka contohnya akan dibentuk susunan panitia. Kalau susunan panitia antara ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum kan urutannya diperhatikan. Maka dia termasuk dalam kategori permutasi. Kemudian kombinasi, kalau kombinasi itu juga menyusun suatu unsur tapi tidak memperhatikan urutan. Contohnya ada 5 baju, 7 celana, 3 jilbab. Itu akan dipilih 2 baju atasan, 5 celana, 2 jilbab untuk disumbangkan. 5 baju diambil 2, ambilnya bebas. Urutan bajunya tidak diperhatikan. Urutan celananya, urutan jilbab juga tidak, sehingga ini masuknya dalam kategori kombinasi. Nah, jadi perbedaannya yaitu pada masalah urutan. Kalau permutasi urutan diperhatikan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Contohnya ini, ada himpunan anggotanya A, B, C, D diambil 3 objek. Nah, kalau menurut kombinasi, ini A, B, C, jadi ada 4 nanti. A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Tapi kalau dalam permutasi, A, B, C dengan A, C, B itu berbeda. Karena dia urutannya udah berbeda. Maka dia dihitung lain. Kemudian B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Lah, ini dihitung. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal di kombinasi dia hanya 1 A, B, C itu saja. Tapi di dalam permutasi, karena urutan diperhatikan, maka dia ada 6 variasi. Dan seterusnya. Sehingga dari ini, kejadian ini, maka kombinasinya dia hanya 4. Tapi permutasinya ada 24. Ya. Misalkan ini ada n unsur yang tersedia. Kemudian K itu unsur yang dipilih. Ada yang memakai K, ada yang memakai R, boleh, sama saja. Jadi bedanya kalau permutasi itu mementingkan urutan, jadi AB dengan BA itu di permutasi itu berbeda. Jadi hitung sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau dalam kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, AB sama BA itu sama, maka dihitung 1. Nah, kalau dalam permutasi itu lebih cenderung ke menyusun. Kalau menyusun kan biasanya urutannya diperhatikan. Tapi kalau dalam kombinasi itu memilih. Jadi kalau memilih kan sembarang. Nah, urutan tidak diperhatikan. Rumus permutasinya n unsur, permutasi dari n unsur
diambil K unsur, maka N faktorial dibagi dengan N min K faktorial. Makanya kurang dari sama dengan N. Tapi dalam kombinasi, nanti N faktorial dibagi N min K faktorial dikali lagi dengan K faktorialnya. Kalau di sini pakainya R, ya berarti di sini pakainya R. Kalau pakainya K, pakainya K. Kemudian, contoh permutasi. Ini permutasi 3 dari 10. Berarti 10 faktorial, N-nya 10, R-nya 3, R atau K-nya 3, berarti 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Itu 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Karena di bawah 7 faktorial, maka yang atas tidak harus dikali sampai 1, enggak apa-apa. Berhenti di 7 faktorial. Tujuannya apa? Supaya ini nanti bisa dicoret. Sehingga tinggal menghitung 10 kali 9 kali 8. Kemudian ini permutasi 4 dari 6. Berarti E-nya 6, berarti 6 faktorial dibagi 6 min 4 faktorial. Sama, karena di bawah ada 2 faktorial, maka ini berhenti di 2 faktorial. Jadi bisa dicoret dengan bawah, tinggal menghitung 6 kali 5 kali 4 kali 3. Untuk menjabat, nah contohnya menjabat suatu pengelola suatu perusahaan, karena pejabat, ini staf antara ketua, sekretaris, bendahara, kan dia berarti urutan diperhatikan. Nah, jika tersedia 7 calon, berapa banyak staf pengurus yang mungkin? Nah, ini berarti menggunakan permutasi. Kemudian, contoh kombinasi. Kombinasi 2 dari 4, berarti E-nya 4, R-nya 2, berarti 4 faktorial, dibagi R faktorial, berarti 2 faktorial, kali N min R, berarti 4 dikurangi 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial lagi. Nah, ini dihitung semua, maka hasilnya 6. Kemudian, terdapat 8 orang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Perusahaan tersebut hanya membutuhkan 4 orang tenaga kerja. Tentukan banyak cara perusahaan dalam memilih. Ya, memilih 4 dari 8. Tidak memperhatikan urutan. Yang penting ambilnya 4 dari 8 orang. Maka menggunakannya kombinasi, yaitu kombinasi 4 dari 8. 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 8 min 4 faktorial. Ya. Ini berhenti di 4 faktorial yang atas karena di bawah ada 4 faktorial. Tujuannya supaya nanti dia bisa dicoret. Jadi menghitungnya lebih sederhana. Kemudian, suatu kotak berisi 8 kelereng kuning, 6 kelereng hijau. Ada berapa cara mengambil 7 kelereng yang terdiri 5 kelereng kuning dan 2 kelereng hijau. Kuning ada 8, diambil 5. Ambilnya juga acak. Enggak memperhatikan urutan. Yang penting ambil 5 dari 8 kelereng. Kelereng hijau ada 6, kemudian diambil 2. Nah, banyak caranya. Karena ada 2 kejadian, yaitu kelereng kuning sama kelereng hijau. Maka dikalikan. Ini dikali. Ini untuk kuning, ini untuk hijau. Ya, dihitung beda, hasilnya dikalikan. Ada 840 cara. Kemudian, ini ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Misalnya, P menyatakan banyak permutasi N unsur dengan P unsur yang sama dan Q unsur yang sama. Maka permutasinya yaitu N faktorial dibagi P faktorial kali Q faktorial. Saya punya contoh di sini. Tentukan banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata matematika. Ini ada berapa hurufnya matematika? Ada 10. Maka N-nya 10. Banyak huruf yang sama dihitung. M-nya ada 2. A-nya di sini ada 3. T-nya ada 2. Maka dia masuknya ke sini yaitu P sama dengan N-nya 10 tadi 10 faktorial. Dibagi M-nya tadi 2 berarti 2 faktorial. A-nya 3, 3 faktorial. T-nya tadi 2, 2 faktorial. Nah, dihitung, ini paling tinggi ada 3 faktorial, maka yang atas berhenti di 3 faktorial. Untuk 2 faktorialnya dihitung, 2 kali 1, 2 kali 1. 3 faktorialnya dicoret, maka atas dikalikan, bawah berarti 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Hasilnya 151.200 susunan huruf. Oke, yang terakhir yaitu tentang permutasi siklis. Namanya siklus ya, berarti berjalan terus, tidak ada berhentinya, yaitu nanti dia berupa unsur-unsur yang membentuk lingkaran, yaitu kurva tertutup. Bagaimana untuk mencari permutasi siklis dari N unsur, yaitu N-1 faktorial. Contoh pertama, 7 orang pengurus kelas mengadakan rapat, mereka duduk mengelilingi meja bundar, ya, bentuknya lingkaran meja bundar. Dengan berapa cara mereka dapat duduk mengelilingi meja bundar? Karena
Ini masuknya ke permutasi siklis. N-nya ada berapa? 7 orang, berarti N-nya ada 7. Maka permutasinya yaitu N-1 berarti 7 min 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial yaitu 720 cara. Kemudian contoh kedua, 5 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara 5 orang tersebut duduk jika 2 orang selalu duduk berdampingan. 2 orang selalu berdampingan berarti dia bisa tukar posisi. 2 faktorial. 2 kali 1 yaitu 2 cara. Jadi 2 orang sendiri itu nanti ada 2 cara. Kemudian karena 2 orang itu selalu berdampingan, maka dihitung jadinya satu paket. Maka N-nya nggak jadi 5, tapi jadinya 4. Karena 2 orangnya dihitung 1. Maka jadi 4, tinggal 4 N-nya. Maka untuk masuk ke permutasi siklisnya berarti P sama dengan N-1 faktorial. N-nya 4 berarti 4 min 1 faktorial. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 yaitu 6. Jadi untuk kasus ini tadi, karena 2 orang berdampingan tadi ada 2 cara, kemudian yang N-1-nya ada 6, maka banyak caranya yaitu 6 ini dikali dengan 2. 6 kali 2 itu 12 cara. Demikian yang kita pelajari untuk materi permutasi dan kombinasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.